Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu yang berjudul Simulasi Registrasi Sediaan Solid Tablet Hisap Ekstrak Bunga Telang Clitoria ternate L. Nah, boleh next. Nah, untuk anggota kelompok kami yaitu ada Abdal Adiba, Siti Nurholijah, saya sendiri Agni Herliani, Siti Padilah Rizki, dan Fadlah Hoirunisa. Dan ini untuk jurnal acuannya. Jadi jurnal acuannya itu berjudul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Tablet Hisap Bunga Telang Clitoria ternate L dengan perbandingan manitol sukrosa. Produk sediaan Solida ini yaitu jenis sediaannya tablet hisap, kategorinya tablet non-salut, pelepasan konvensional. Dan untuk latar belakangnya yaitu bunga telang yang memiliki nama latin Clitoria ternate L dan memiliki aktivitas antioksidan. Nah, pemanfaatan ekstrak ini perlu dikembangkan ke bentuk sediaan farmasi yang lebih praktis, yaitu tablet hisap. Nah, tablet hisap ini kenapa dipilih? Karena memiliki rasa yang manis, mudah digunakan, dan melarut perlahan di mulut. Selain itu, kombinasi manitol dan sukrosa mempengaruhi sifat fisik tablet hisap tersebut. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh perbandingan manitol, sukrosa, menentukan formula tablet hisap ekstrak bunga telang yang memenuhi persyaratan mutu fisik, dan menentukan formula terbaik berdasarkan evaluasi tablet. Next. Deskripsi produknya, nama api bahan aktif, yaitu ekstrak etanol 70% bunga telang Clitoria ternatea L, bentuk sediaannya tablet hisap, lozenges, dan tujuan penggunaan atau indikasinya yaitu antioksidan dan suplemen herbal. Next. Data preformulasi sifat api, sifat fisikokimia apinya, bentuknya ekstrak kental, warnanya ungu gelap, kelarutan, baik dalam pelarut polar, kandungan utamanya flavonoid. Hasil uji pendukung, uji flavonoid bersifat positif dan berwarna merah. Next. Masalah preformulasi dan solusi. Masalah preformulasinya ada 3. Yang pertama, ekstrak bersifat lengket. Yang kedua, sulit dikempal langsung. Dan yang terakhir yaitu risiko alir granul kurang baik. Cara mengatasinya, penambahan aerosil sebagai adsorben dan menggunakan metode granulasi basah. Eksipien yang digunakan yaitu manitol sebagai pengisi dan rasa manis, sukrosa sebagai pemanis, PPPK 30 sebagai pengikat, aerosil sebagai adsorben, talkum sebagai gelidan, dan MG stearat sebagai lubrikan. Next. Di sini Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada rancang formula final yaitu perbandingan manitol sukrosa. Formula 1 3:1, formula 2 1:1, formula 3 1:3. Bobot tablet 500 mg. Api sama, yang dibedakan hanya api komposisi pengisi. Next. Yang kedua ada evaluasi granul. Parameter yang diuji ada laju alir, sudut diam, kompresibilitas. Hasilnya, semua formula memenuhi syarat sifat alir, terdapat perbedaan signifikan pada laju alir dan sudut diam. Next. Di sini ada evaluasi tablet. Pengujiannya ada organoleptik, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, waktu hancur, kerapuhan, kekerasan. Semua formula memenuhi persyaratan farmakope. Next. Hasil utamanya, formula 1, manitol sukrosa 3:1 menunjukkan waktu hancur tercepat, kerapuhan rendah, kekerasan sesuai tablet hisap. Perbedaan signifikannya ada pada keseragaman bobot,
tebal tablet, waktu hancur. Next. Di sini ada susunan formula lengkapnya. Komponen formula. API, ekstrak bunga telang 8,4%. Pengisinya ada manitol dan sukrosa variasi. Pengikatnya ada PPV K30, glidannya ada talkum, lubrikannya ada MG stearat, dan absorbennya ada aerosil. Next. Di sini ada formulasi sediaannya. Next. Kemudian ada rasionalisme pemilihan eksipien. Yang pertama itu ada manitol, rasa dingin di mulut cepat larut. Yang kedua, sukrosa memperbaiki rasa dan aliran granul. Yang ketiga, PPP K30 membentuk granul kuat. Yang keempat, aerosil menyerap ekstrak. Dan yang kelima, talkum dan MG stearat memperbaiki alir dan cetak. Untuk proses produksinya itu menggunakan metode granulasi basah. Untuk tahapannya pencampuran api ditambah aerosil, pencampuran fase dalam granulasi basah, pengeringan, pengayakan, penambahan fase luar, dan pencetakan tablet. Kemudian ada proses pengemasan. Untuk kemasan itu strip atau botol plastik. Untuk perlindungannya itu dari kelembaban dan cahaya. Untuk label, nama produk, komposisi, dan pakai. Untuk dokumen registry, nama produk dan komposisi formula, manufacturing, metode granulasi basah dan tahapan produksi, dan kontrol uji mutu fisik tablet dan spesifikasi tablet hisap. Ini akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, boleh kepada Teh Siti Nurholijah, saya persilahkan. Yang selanjutnya ada hasil evaluasi dan formula terbaik. Yang pertama, semua formula memenuhi syarat mutu fisik. Yang kedua, formula terbaik. Formula 1, manitol banding sukrosa sama dengan 3:1. Alasannya yaitu yang pertama, waktu hancurnya yang optimal. 2, kerapuhan rendah. Ketiga, kekerasan sesuai tablet hisap. Next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi tablet hisap bunga telang berhasil diformulasikan. Perbandingan manitol, sukrosa mempengaruhi mutu tablet, dan formula 1 dipilih sebagai formula final simulasi registrasi. Next. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak. Boleh sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau di kolom komentar. Boleh, Teh Ajijah. Izin Teh, aku Azizah dari kelompok 2 NPM 12 mau nanya, mengapa sediaan tablet hisap ini tuh dipilih untuk ekstrak bunga telang? Makasih Teh. Baik, terima kasih Teh Ajijah atas pertanyaannya. Izin langsung dijawab ya Teh Ajijah. Seperti tadi yang sudah ada di PPT, mengapa sediaan tablet hisap ini untuk ekstrak bunga telang? Karena tablet hisap dipilih karena mudah digunakan dan memiliki rasa manis yang dapat diterima cepat oleh pasien, serta melarut perlahan di mulut sehingga cocok untuk sediaan suplemen dengan aktivitas antioksidan. Jadi dengan rasanya yang manis sehingga memudahkan atau bikin pasiennya nyaman. Seperti itu Teh Ajijah, apakah terjawab? Terjawab, makasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita batasin hanya 3 pertanyaan ya teman-teman. Izin bertanya Teh Agni. Perkenalkan, aku Gitsa dari kelompok 2.
Apa fungsi kombinasi manitol dan sukrosa dalam formulasi tablet sedia hisap? Izin jawab ya, Teh Gitsa. Apa fungsi kombinasi manitol dan sukrosa dalam formulasi tablet hisap? Nah, manitol itu berfungsi sebagai pengisi yang memberikan rasa dingin dan cepat larut di mulut. Nah, sedangkan sukrosa berperan sebagai pemanis yang memperbaiki rasa dan sifat alir granulnya. Nah, perbandingan keduanya mempengaruhi sifat fisik tablet seperti waktu hancur, kekerasan, dan kerapuhan. Terjawab, Teh Gitsa? Terjawab Teh Holijah. Makasih Teh Holijah. Oke, makasih Teh Gitsa. Baik, terima kasih Teh Gitsa. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan Teh Jihan. Baik, terima kasih Teteh. Aku izin bertanya ya Teh. Dari beberapa formula yang ada di PPT itu, mana sih formula yang paling baik dan alasannya kenapa? Baik, Teh Jihan. Boleh yang akan dijawab oleh Teh Riri. Izin jawab ya Teh Jihan. Formula manakah yang dinyatakan sebagai formula terbaik? Jawabannya yaitu formula 1 dengan perbandingan manitol sukrosa 3:1. Karena memiliki waktu hancur yang paling optimal, kerapuhannya rendah, serta kekerasan yang sesuai dengan persyaratan tablet hisap. Apakah terjawab Teh Jihan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Wah, sangat antusias sekali dari kelompok 2. Mungkin buat kelompok yang lain, teman-teman bisa bertanya ke kelompok selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan serta memperhatikan presentasi dari kami. Semoga kelompok-kelompok yang lain dapat memahami yang kami jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.